Yuk, kita lihat. Jadi Bapak, saya ingin bertanya tentang interaksi sosial dan proses sosial yang ada di pertanian. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Bapak siapa? Pak Gantemi. Nah, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antar petani di pertanian desa Riat ini? Apakah baik atau bagaimana? Baik-baik saja, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, interaksi sosial yang terjadi antar petani di sini bagaimana ya, Pak? Jalan dengan baik atau bagaimana? Berjalan dengan baik, jalan ada apapun. Berarti harmonis ya. Yang ketiga, contoh bentuk interaksi sosial yang terjadi apa saja? Ya saling berkomunikasi, gotong royong bersama. Kita ada masalah apa kita selesaikan bersama, para musyawarah. Musyawarah. Ya, misalnya ada kekurangan air kan biasanya saling ribut, nah kita sebelum terjadi kesulitan ya kita selesaikan bersama, kita musyawarah, kita adakan rapat, pertemuan agar mereka tidak nantinya itu tidak saling ribut. Ini melalui musyawarah ya, Pak. Ya, Kemudian Pak, interaksi tersebut mengarah kemana? Mengarah ke kerjasama atau malah menimbulkan konflik biasanya? ya justru ke kerjasama. Kerjasama. Ya, Misalnya pengolahan lahan itu ada kerjasamanya? kalau pengolahan lahan ya sistemnya itu serentak, bukan kerjasama, karena kalau pengolahan lahan itu kan sistemnya itu kan upahan, jadi kan serentak. Misalnya udah ditentukan bulan sekian tanggal sekian harus kita turun, Jadi kita serentak. garap. Ya serentak. Kemudian menurut Bapak, apa sih manfaat dari adanya interaksi sosial ini? Ya sangat bermanfaat sekali, karena ya itu kita bisa memecahkan segala masalah yang bakal terjadi. Misalnya ada nantinya itu misalnya bakal timbul keributan, nah oleh sebab itu kan sebelum terjadi timbul keributan kan kita bisa antisipasi bersama. Dari hal-hal Ya, Kemudian dalam keberhasilan produksi pertanian kan tentunya ada dorongan dari bantuan pihak lain ya, Pak. Nah, proses sosial apa sih, Pak, yang terjadi di pertanian ini? Misalnya, apakah ada pihak penyuluh pertanian yang melakukan sosialisasi kepada para petani di sini? ya terutama dari penyuluh. Kedua ya dari ada juga bantuan dari produk-produk yang mengadakan diplot, itu kan sangat membantu petani juga. Kalau ada itu biasanya kapan, Pak? Dan biasanya berapa kali mereka melakukan? Kalau penyuluhan tuh kalau di kelompok ini hampir setiap minggu, paling enggak ya 1 hari sekali lah kalau musim tanam kayak ini. Metode yang digunakan seperti apa, Pak? Apakah seperti seminar atau langsung terjun ke lahan? Langsung terjun ke lahan. Biasanya itu dari pihak mana, Pak? Dinas Pertanian? Dinas Pertanian, terus dari produk-produk kayak insektisida itu kan, kalau kayak apa insektisida itu kan mengadakan diplot, nah nanti kan kita bisa setiap pertemuan membahas masalah tentang hama. Ya itu kalau dari diplot. Ya kalau dari pertanian ini ya ada dari hama, ada juga ya untuk misalnya nanti tempatnya gimana, mau mengajukan bantuan tentang apa, misalnya kayak infrastruktur ini irigasi misalnya. Alat-alatnya. Ya, Pertanyaan terakhir, Pak, menurut Bapak apa manfaat dari adanya proses sosial seperti penyuluhan tersebut? itu sangat bermanfaat sekali, karena ya, kalau tanpa ada penyuluhan juga, misalnya ada padi nantinya kena serangan hama atau penyakit, kita kan nggak tahu kalau nggak ada penyuluhan kayak itu kan. Dengan adanya penyuluhan kayak itu kan bisa meningkatkan produksi hasil panen nanti. Ya, Bapak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu tadi merupakan cuplikan pada saat saya melakukan wawancara. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pertanian di Desa Rias. Pertanian di Desa Rias merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada diagram berikut dapat dilihat persentase luas panen padi di Kecamatan Togwali, yaitu sebesar 48,71% dengan total produksi padi mencapai 19.977 ton. Nah, bagaimana sih para petani di sana dapat mempertahankan produktivitas mereka?
Selain faktor internal seperti keterampilan dalam menanam, itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti interaksi sosial dan proses sosial. Nah, kita sebagai makhluk hidup yang disebut sebagai makhluk sosial tentu saja tidak dapat hidup sendiri, harus mendapat bantuan dari orang lain sehingga terciptalah sebuah interaksi. Nah, interaksi sosial sendiri merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, baik itu antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial yang terjadi antar petani di Desa Rias, yaitu mereka melakukan komunikasi untuk melakukan gotong royong. Kemudian mereka menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, dengan cara mengadakan pertemuan, rapat. Kedua hal tersebut sudah memenuhi dua unsur dasar dari interaksi, yaitu kontak sosial, kemudian komunikasi. Kontak sosial terjadi ketika mereka bertemu di ruang rapat, kemudian komunikasi terjadi ketika mereka saling mengajukan pendapat saat pembahasan masalah. Interaksi yang terjadi di petani Desa Rias ini mengarah kepada interaksi yang bersifat asosiatif atau bersifat persatuan atau integrasi. Bentuk umum dari interaksi sosial asosiatif ini adalah kerjasama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses sosial. Sebenarnya interaksi sosial itu merupakan bentuk umum dari proses sosial. Akan tetapi proses sosial ini memiliki artinya sendiri. Proses sosial dapat kita artikan sebagai bagaimana cara individu itu berhubungan dengan orang lain, hubungan yang dapat diamati, serta menjadi dasar dalam melakukan kerjasama dan kompromi. Dalam hal ini, ketika penyuluh pertanian melakukan sosialisasi, maka akan terjadi perubahan bagi para petani. Hal tersebut merujuk pada pembentukan kata proses sosial. Terdapat kata proses. Proses dapat diartikan sebagai tahapan perubahan dalam perkembangan sesuatu, di mana ketika tadinya petani tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri tanaman padi yang diserang penyakit, ilmu tentang hama yang minim, maka setelah dilakukan sosialisasi, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang mencukupi, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas hasil panen nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.